Halo, selamat malam semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan bahagia tentunya. Malam hari ini Tapele kembali hadir. Tapele hari ini em, akan membawakan sesi yang terakhir tentang buku Orange Juice. Jadi kita hari ini mau membahas 3 tokoh lagi yang ada di buku ini. Aku hari ini nggak sendirian karena aku ini hari ini mau ditemenin sama Kak Yupi, jadi kita ya Kak Yupinya. Buat teman-teman yang mungkin lagi kebanjiran, hai, salam. Selamat malam, Nona Kak Yupi aman? cantik. Kosan aman, nggak kebanjiran? Kosan aman, puji Tuhan. Kasihan untuk mereka yang banjir ya, yang sampai dada ya, Via. Iya, betul. Di mana-mana banjir. Betul. Kaneles juga ternyata Kebanjiran. air masuk ke kosan. Iya, semoga Makanya semua tetap tidak bisa aman. live hari ini. Betul. Hai Iya, Pedro, terima kasih sudah bergabung. iya, halo. Nah, ini kita menyelesaikan rangkaian dari buku Oremus. Kita bahas 3 toko lagi yang terakhir, dan Iya, teman tetap stay tune nonton karena pasti kita punya cara yang seru banget ber juga dengan buku ini. betul. Berarti ada 3 pahlawan lagi yang tersisa ya, Via? Betul. Oke. Halo kamarku. Ah, Kak Markus itu orang Jerman. Kok manggil? Yuk, Iya, iya. tetap Hai Markus ya. Thank you for joining. Langsung Vi, sudah tidak sabar nih karena cukup lama juga ya Tapele tidak kasih konten. Mungkin 2 minggu ya Tapele tidak kasih konten. iya. Jadi hari ini akhirnya Vi Jadi kembali lagi dengan 3 pahlawan. Mungkin minggu depan lagi lebih seru lagi kan. Vi lagi mau ulas ISO. Vi ini Kiera yang putus-putus jaringannya ya. Vi, sorry ya guys, kayak jaringanku. halo Vi. Nah, Ini jaringannya we Viera atau welcome. jaringannya saya ya? Kayaknya salah punya. Oke, Kakak Nela sejoin. Oke, Vi, ada Hai pahlawan kakak Nek. siapa saja malam hari ini? Hari ini kita mencerita tentang 3 pahlawan. Yang pertama tentang Bapak R. Suprapto,
Presiden kita Bapak Soekarno, dan juga terakhir ada Bapak Widodo Budi Darmo. Putus-putus. Ini Viera yang putus-putus atau saya ya? Tapi saya bisa dengar kok suara kok. Tapi Viera freezing. Apakah saya freezing di Viera juga, Kak? Tidak, kok bagus. Oke, berarti Viera Pujaringan yang agak sedikit Iya, aduh, terendam banjir, minta Kak. maaf. Sinyal mungkin kena tapele apa. Tapi sinyal. Oke. Sekarang tuh kedengaran kah? Yuk, kedengaran. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih. Sip. Bapak R. Suprapto bilang begini. Demi keadilan, perkara apapun wajib putus secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setara. Putus-putus Trenggalek sekali. 20. Iya kah? Iya, teman-teman bisa dengar Viera, Kak? Kata Kaneles nih Disa bagus dua-duanya. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Vi. Oke, sip. Mungkin saya jaringan. Oke, sayang. Trenggalek 27 Maret 1897, seorang anak lahir di keluarga R. Hadiloyo. Anak itu lantas diberi nama Suprapto. Meskipun sang ayah bekerja di perpajakan, minat Suprapto adalah di bidang hukum. Usai menamatkan sekolah pada tahun 1914, Suprapto melanjutkan studinya ke Rechtschool, sekolah hukum berarti nih. Namun setelah tamat pada tahun 1920, ia justru memilih langsung berkarir dan tidak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Itu sebabnya ia tidak menyandang gelar Master in Rechten. Mungkin saat itu kayak SH kali ya. Bapak Suprapto ini nggak menyandang gelar itu. Kisah Suprapto dimulai sebagai pejabat yang diperbantukan di Landrat, Pengadilan untuk Bumi Putra Tulung Agung, dan Trenggalek pada tahun 1917. Karirnya terus meloket, sempat bertugas di Surabaya, Semarang, Bandung, sampai Cirebon. Suprapto akhirnya dipercaya menjadi Jaksa Agung RI pada tahun 1950. Kita undang lagi ya Kak Yupi. Mungkin karena hujan ya guys, jadi sinyalnya putus-putus sinyalku. Yupi aman? Lanjut, Vi. Oke, kita lanjut. 9 tahun lamanya, Suprapto ini menjadi Jaksa Agung. Sebagai penghormatan atas keberanian, kecerdasan, dan ketelitiannya, pada tahun 1967, Bapak Suprapto ini diabadikan dalam bentuk patung setengah badan di Gedung Kejaksaan Agung. Pria yang meninggal pada tahun 1964 ini disebut sebagai Bapak Kejaksaan RI. Makanya kenapa di Gedung Kejaksaan Agung ada monumen atau patung dari Bapak Suprapto. Lalu ada cerita nih tentang bola dan Abang Beca. Kayaknya Yupi masih halo buat teman-teman yang gabung. Aku lanjut dulu ya. Jadi ada cerita nih tentang bola dan Abang Beca. Sus, demikian si panggilan anak kecil ini, dia tuh ternyata suka banget bermain bola. Ayahnya bernama Suprapto, seorang jaksa agung. Jadi ini anaknya Bapak Suprapto. Suatu hari Sus bersama kawan-kawannya bermain bola di halaman. Ketika sedang asik bermain, tendangan si Sus ini meleset dan bola itu meluncur ke jalan. Bola meleset cepat ke arah sebuah beca yang tengah meluncur di jalanan. Lalu si pengemudi beca ini kaget dong pastinya tiba-tiba ngeliat ada bola. Lalu beca pun akhirnya terguling karena si pembawa beca ini panik. 3 penumpang yang ada di dalam beca itu akhirnya babak belur. Sementara si beca, si abang tukang menahan sakit karena jatuh. Pertengkaran pun terjadi antara si abang beca dan si anak-anak ini. Si abang beca menuduh Sus dan teman-teman ini yang menyebabkan kecelakaan karena Sus yang menendang kanan. Dan penumpang pun akhirnya
Bapak Beca ini meminta, tapi Sus dan kawan-kawan mereka bersikeras dan tidak bersalah karena masalahnya itu kan kesalahan. Dan akhirnya Pak Prapto yang sedari tadi memerhatikan tengkaran itu telah mencoba melerai. Tanpa ragu, ia menyuruh sang anak minta maaf dan pada si Abang Beca. Terus juga diharuskan memberi biaya pengobatan bagi itu. Begitulah ketegasan kebijakan Pak Prapto dalam menjunjung hukum. Bukan hanya Sus, sang anak, sederet menteri pun tidak lepas. Ruslan Abdul Ghani, Kasman Singodimero, Sumitro Doyo Hadikusumo, dan beberapa menteri yang diseret oleh Prapto meja hijau. Bagi Pak Prapto nggak ada imunitas, tak terkecuali keluarga dan pejabat. Jadi dari dulu waktu anak-anaknya masih kecil, kalau nggak apa ya kalau kalian salah dan harus rendah hati buat tanggung jawab. Keren banget ya. Dari Pak Prapto berarti kita belajar bahwa profesi sebagai jaksa itu juga kalau dilakukan dengan integritas yang tinggi kayak Pak Prapto itu tuh berkontribusi banyak sekali untuk keadilan dan juga penegakan hukum. Ya, semoga teman-teman muda yang menyimak sore hari ini juga bisa, kalau ada yang berprofesi sebagai jaksa juga bisa mengingat semangat Pak Prapto. Mungkin tidak gampang ya Vi ya, apalagi dia berhadapan dengan menteri yang ya tentu punya pada masa itu ya wewenangnya mungkin lebih tinggi dari Pak Prapto ya, tapi Bapak Prapto dia mau komitmen, kasih tunjuk integritas bahkan dari hal sederhana. Keren sekali Vi. Vi tidak ada cita-cita jadi jaksa kah? Belum, kayaknya dulu awal-awal waktu kuliah kayaknya untuk sekarang kayak belum, atau Yupi mau? Belum, tidak ya. Menurut Vi, apa yang menarik dari profesi jaksa, Vi? Apa ya? Kemarin beberapa nih saya sempat kan IG-nya Deddy Kobusier dengan salah satu jaksa, dan kalau orang mungkin di luar sana melihat itu kerjanya cuma tuntut saja, yang salah-salah istilahnya, yang mungkin dong tidak punya apa ya, hati gitu loh, kan pasti dengan pengacara toh. Tapi Bapak ini menceritakan bahwa jaksa itu juga punya peran penting dalam pengadilan. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti misalnya nenek yang mencuri Coklat, ketela, batang yang dipermasalahkan kayu, begitu, betul. Jaksa itu punya wewenang untuk bisa berhentikan proses. Memang itu tidak sesuai dengan dong punya berani seperti itu. Betul. Dan katanya sampai tahun 2019 kemarin ada lebih dari 1.000 yang dong berhentikan karena seperti itu. Bagus. Jadi ada banyak perkembangan. Betul, kita percaya makin kesini banyak orang-orang yang masih punya perasaan bisa dan yang nggak selamanya semua orang di dalam, kita tahu di dalam pengadilan itu jahat seperti itu. Betul, Kakak Neles juga ada naikkan itu di chat. Untuk kasus korupsi, jaksa cenderung menuntut tuntutan yang rendah. Nah ya, ini juga reminder ya, semoga teman-teman jaksa juga ada yang menonton live dari Tapele yang tidak seberapa ini, cuman kita tetap mau ingatkan untuk semua orang bahwa profesi itu tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan. Karena yang dituntut hidup orang. Koruptor itu dia bikin orang rugi tuh banyak, sampai tidak bisa makan, sampai tidak bisa kerja, atau bahkan tidak sekolah. Betul. Jadi mungkin hati pakai untuk hal-hal yang benar, dan kasus korupsi yang strict kalian salah. Betul. Betul, Yubi nggak? Betul. Kan semua sama, harus dituntut sesuai. Betul. Lanjut, Vi. Di urutan kedua ada siapa nih?
Pahlawan siapa? Ada presiden pertama kita semua, Soekarno. yaitu Insinyur Soekarno. Cerita sedikit. Kalau kata Bapak gini, merana negara tetap terjaga. Asik. Bapak ini bisa romantis juga ya, padahal dia cukup, kalau saya bisa lihat Bapak ini galak. Betul, sangat tegas. Dan saya pernah tayangan yang menurut menarik. Jadi Bapak ini merupakan salah satu kita juga yang ketika beliau keluar dari sana, beliau itu cuma pakai baju kaos polos gitu. Bapak membagikan dasinya, membagikan ikat pinggang barang-barang yang beliau ke media gitu loh. Jadi Bapak cuma bilang gini, ketika saya datang ke sini dengan tangan kosong, juga pergi ataupun meninggalkan tempat ini juga kosong. Itu waktu Bapak tinggalkan Istana Negara? Iya. Jadi Bapak minta barang-barang yang Bapak punya, dasi seperti itu, kasih buat terutama sih memang report yang hari itu meliput kegiatan Bapak meninggalkan. Oke, kita mulai nih, Yupi. Siapa yang tak kenal Parno? Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik. Sosok luar biasa yang sebagai seorang negarawan, arsitek jempolan karya-karya. Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1941 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo Yunyoman Rai. Ia tinggal bersama kakeknya Raden Harjoko di Tulung Agung. Di kota itulah ia mulai bersekolah dan ke Mojokerto mengikuti kedua orang tua. Bung Karno awalnya masuk RST Inland Safe School, kayak Bapak Suprapto tadi, tempat ayahnya bertugas. Namun kemudian dipindahkan di Kin Lager School pada tahun 1911. Selanjutnya ia menuntut ilmu di Horgeberg School dan dari sana Bung Karno ke Texas Horge School ke Bandung dan mengambil teknik sipil. Jadi Bapak jurusan teknik sipil. Sejak di HBS tadi nih, karena tinggal di pondokan Cokronoto, Bung Karno berkenalan dengan para pemimpin Islam dan juga mengenal pergerakan kemerdekaan. Ia pun lantas aktif di organisasi yang awalnya namanya Trimo berubah menjadi Jong Java. Oh, Jong Java. Ya. Langkah Bung Karno selanjutnya buka bersama Partai Nasional Indonesia yang pada tahun 1927. Karena aktivitas politik terus dikejar pemerintah kolonial Belanda dalam beberapa kali dipenjara dengan sosok Bung Karno kemudian sangat terbuka dalam pergerakan hingga akhirnya menjadi orang kan kemerdekaan Indonesia. Ia pun lantas menjadi Presiden Republik Indonesia dan ternyata jabatan itu selama 7 tahun. Bung Karno menghembuskan nafas terakhir pada tahun 70 karena sakit ginjal yang diderita selama lebih 5 tahun. Masa-masa akhir hayatnya terbilang merana karena dijadikan tahanan politik oleh Orde Baru yang berkuasa. Dan ada cerita menarik Karno, judulnya ini Akhir Tragis dialami oleh Insinyur Soekarno. Tak lama setelah Mosi tak percaya parlemen bentukan Nasution tahun 7 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden, Bung Karno menerima surat perintah segera meninggalkan istana. Beliau sedih, namun meski dikhianati, Bung Karno benci. Apalagi terlintas melakukan
bakti negeri tetap dengan tegas ia memperingatkan untuk tidak membawa apapun barang milik. Mana kakak-kakakmu? Bung Karno ke guru Soekarno Putra. Mereka pergi ke rumah ibu Fatmawati saat itu. Pak Guru, Guru, Mas Guru, Bapak sudah tidak boleh tinggal di istana lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu, jangan kamu ambil atau hal lain di negara, kata Bapak. Setelah satu Bung Karno bertanya, kenapa sih Bapak nggak mau? Kenapa Bapak dari dulu ya? Mendengar pertanyaan itu, Bung Karno, kalian tahu apa? Kalau saya melawan nanti perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan kita jelas beda sama hidung kita, kata. Tapi kalau perang dengan itu susah. Bapak cuma bilang lebih baik dan hancur bangsa saya yang harus perang. Saat akhirnya meninggalkan itu, oh ini yang kayak tadi aku, Bapak Bapak akan kaos putih oblong dan celana yang hitam dan menumpang dan ia minta diantarkan sang istri Fatmawati di Bayoran. Wow, merinding saya. Jadi Bapak cuma bilang itu tadi ya, kalau misalnya lawan Belanda kita lihat musuhnya karena beda pada tinggi-tinggi. Tapi kalau perang saudara, yang saya salut juga deh sampai kembalikan desi negara. Kadang kita lihat pejabat zaman now itu sudah tahu pakai seragam dari pajak rakyat, tapi ketika kasih pelayanan publik itu ogah-ogahan. Kalau lihat nenek-nenek sendal jepit, kemben, itu sudah perlakuannya beda. Saya suka dulu, 2 tahun lalu kalau nggak saya dengar kasus seorang ibu yang pokoknya menuntut keadilan di kantor polisi. Dan dia dengan berani mengatakan, Bapak jangan sombong ke saya. Saya memang orang desa pakai sendal jepit, tapi seragam yang Bapak pakai itu saya yang beli. Jadi gedung kepolisian ini juga saya yang beli. Maksudnya ya dari pajak saya toh. Betul, kesadaran macam itu. Jadi kita jangan kecil hati dan abdi negara sudah sepantasnya mencontoh Bapak Soekarno. Apa yang bukan dia punya, dia tidak ambil. Kalau sekarang sulit juga ya, Vi. Kadang mau minta pindah dari rumah dinas aja ada drama. betul. Justru kadang mungkin personalnya, perannya itu udah membantu ini. Enggak, aku nggak mau, tapi sulit semuanya. Kan istilah sekarang kalau bisa sulit, kenapa mudah, betul? Betul. Jadi jangan guys yang nonton, tolong. Kalau segala sesuatu bisa ya udah, apa harus diputer-puter? Betul. Luar biasa. Bahkan saya bingung mau komen apa untuk, bahkan saya bingung mau komen apa kan untuk teladan hidup Bapak Soekarno ini. Dia punya kebesaran hati untuk apa, aduh, sampai akhir hayat jadi tahanan politik itu. Kayaknya dia meninggal tuh di satu rumah saja. Waktu itu bahkan bukan di rumah sakit Singapura atau di rumah sakit Belanda, Amerika begitu kan. Betul-betul sederhana. Betul. Padahal istilah kalau kita lihat kita sombong, dia bisa itu tadi ya, Bapak nggak melawan bisa. Betul, dia kan pendiri bangsa toh. Luar biasa sekali Bapak. Lanjut, siapa yang ketiga nih? Iya. Ada Bapak Budi Darmo. Itu juga sama nih prinsipnya dengan tidak ada imunitas hukum siapapun dia. Bapak Darmo ini apa profesinya? Dia ini awalnya itu presidenan Purwakarta. Dan akhirnya dia jadi sempat duta besar RI untuk Kanada. Oke, aku baru kembali lagi nih guys.
Kita lanjut ya. Tadi oke. Ternyata Bapak Widodo ini bersama rekannya, dia tuh mencicipi pendidikan militer. Pendidikan ini sangat penting bagi Bapak Widodo saat terlibat perang kemerdekaan di Jawa Timur. Jadi ini yang menjadi bekal beliau ketika perang. Setamat SMA pada tahun 1950, Pak Widodo mengikuti ujian masuk Angkatan Udara dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi saat itu masih digabung. Berhasil lolos seleksi di kedua lembaga itu, akhirnya Pak Widodo memilih PTIK tadi ya, Angkatan Udara dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Karena gemilang, Widodo langsung mendapat kepercayaan besar. Hanya 1 tahun bertugas di markas Jabatan Kepolisian Negara sejak 1955, ia diangkat menjadi kepala bagian organisasi Kantor Kepolisian Kresidenan Purwakarta. Perlahan namun pasti karirnya terus meroket. Pada tahun 67, ia diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Kepolisian 2 Sumatera Utara. 3 tahun kemudian, jabatan Kadapol 7 Metro Jaya, dan dari sana ia menapaki puncak dengan menjabat Kapolri pada tahun 1974 sampai 1978, sehingga beliau menjabat 4 tahun lamanya. Usai ia bertugas ke lembaga kepolisian, seperti yang tadi aku cerita tadi, bahwa Bapak Widodo ini sempat menjadi Duta Besar RI untuk Kanada, Komisaris dari Peruri, Perum Percetakan Uang Negara RI, lalu Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, dan juga Komisaris Bank BRI. Lalu, yang menarik lagi di sini, menurutku yang amat sangat bisa kita contoh dari Bapak, yaitu ada cerita tentang ia menghukum sang anak kandung. Seorang pemimpin harus tegas kepada siapapun. Kayak tadi Bapak bilang ya, bahwa tidak ada imunitas siapapun itu, bahwa semua orang sama di mata hukum. Tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum ya harus diproses, seperti itu. Prinsip itu dipegang teguh oleh Bapak Widodo Budi Darmo yang pada tahun 73 menyeret anaknya ke pengadilan. Gimana sih ceritanya? Nih kita denger ya. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak Widodo. Suatu hari Tono, atau panggilan akrab Agus Aditono ini, anaknya Bapak, saat itu masih duduk di kelas 2 SMP. Bermain-main dengan pistol ternyata. Tersengaja pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Ini aku shock bacanya. Sang sopir pun ternyata tewas karena insiden tersebut. Mungkin ya, yang teman-teman di sini yang mungkin bapaknya polisi, mungkin sering melihat senapan mungkin ya di rumah, dan saat itu anaknya ya bermain senapan itu, dan mungkin bapak kondisinya di sini mungkin kecolongan untuk apa istilahnya, melarang anaknya ya untuk bermain senjata api. Lalu sebagai kepala daerah kepolisian waktu itu di Metropolitan Jaya, Widodo bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut. Ya udah sih Pak, bisa kok Bapak tutupin. Itu anak Bapak loh istilahnya yang melakukan hal tersebut. Menurut mereka ada baiknya peristiwa itu ditutupi agar menjaga nama baik Widodo. Jelas banget. Oke, terima kasih Yupi. Namun Widodo itu mengambil langkah sebaliknya. Ia malah membuka peristiwa itu kepada publik dalam jumpa pers. Mungkin sekarang jumpa pers juga suatu hal yang besar ya, kalau ada kasus-kasus tertentu dan pejabat terkait melakukan jumpa pers berarti ingin menyampaikan hal penting, dan ini yang Bapak lakukan ketika anaknya melakukan hal tersebut. Widodo lantas menyerahkan putranya yang saat itu masih SMP ke Kepolisian Sektor Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono, sang anak, dijatuhi hukuman percobaan. Bapak bilang, meskipun kamu anak polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya saya disidang di pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai seorang anak, saat itu saya merasa betul ketegasan Bapak, kata Tono. Jadi,
em, di sini kita belajar sama kayak cerita yang tadi kita udah baca tentang Bapak Suprapto, mau itu anak, mau itu istri, mau itu kerabat dekat, nggak ada bedanya. Kalau kamu salah, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus rendah hati untuk meminta maaf, dan bukan malah menutupi, bukan malah membela diri, dan bukan malah akhirnya ya udah atau berlindung di balik kekuasaan. Ya seperti kita tahu banyak orang di luar sana yang karena merasa aku punya jabatan, aku punya kekuasaan, aku punya aku bisa berlindung di balik segalanya yang aku miliki, akhirnya ya udahlah, salahnya cuma sedikit, pasti gitu. Awalnya salahnya cuma ini doang, akhirnya kecil itu menjadi bukit dan akhirnya menjadi kesalahan besar yang ya seperti kita tahu banyak merugikan negara, merugikan kita sebagai rakyat, merugikan banyak orang gitu ya, berhubungan dengan harkat hidup orang banyak. Dan oleh karena itu kita bisa belajar dari ketiga tokoh hari ini bahwa betapa pentingnya untuk jujur, betapa pentingnya untuk bisa dewasa dalam mengambil sikap, dan jangan pernah memakai kekuasaanmu, jangan pernah memakai istilahnya jabatanmu untuk menutupi apa yang kalian lakukan seperti itu. Betul nih, Yupi komen bahwa hukum tidak tebang pilih. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Betul banget guys. Mau kamu anak jenderal, mau kamu anak siapapun itu, kayak ini. Pernah kita cerita tentang Pak Hamengkubuwono saat itu, yang waktu itu di series Bacarita Santai juga, Bapak ditilang dan emang Bapak salah gitu. Kalau sekarang istilahnya mungkin kalau kita tahu anggota polisi siapa kek, atau mungkin yang jangankan anggotanya, kadang anak istrinya aja, entah TNI, entah polisi, pokoknya yang berpangkat seperti itu, kadang nggak ada pangkatnya, istilahnya pangkat masih ece-ece, kalau ditilang, oh saya anggota, saya keluarga anggota. Hal-hal itu mungkin sepele. Aku yakin mungkin kayak ya udah sih, gitu doang, ya nggak? Cuma itu kan menggambarkan bahwa kalian gak jujur. Kalian gak mau rendah hati untuk mengakui kesalahan kalian, dan ya itu tadi, kalian berlindung di balik kekuasaan, baik itu kerabat, keluarga, orang tua gitu, ataupun diri kalian sendiri, karena kalian merasa ya udahlah dimaafin juga kok gitu. Atau karena merasa istilahnya yang nilang kan sama-sama nih teman. Ya udahlah gitu. Guys, ingat itu adalah salah satu benih kecil dari munculnya tindakan korupsi yang mungkin kalian nggak sadar, tapi itu tuh bener-bener ada dan malah berdampak buat hidup kalian. Jadi seperti yang selalu kita ingetin bahwa please, kejadian-kejadian kecil atau langkah-langkah kecil yang kalian ngerasa awalnya nggak apa-apa itu harus di stop guys. Karena pelajaran untuk perilaku anti korupsi itu harus diajarkan dari kecil, mulai dari keluarga. Dan istilahnya buat kalian yang nonton hari ini, kalian juga harus ingetin ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke adik kalian untuk boleh mulai belajar untuk bersikap jujur, rendah hati, kayak kita tadi lihat, meminta maaf dan bertanggung jawab sama setiap sikap ataupun perbuatan yang kita udah ambil. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Terima kasih untuk Kak Yupi yang udah nemenin aku tadi. Minta maaf, mungkin jaringan aku hari ini agak-agak error, jadi tadi sempat terhambat. Tapi aku yakin percaya teman-teman semoga bisa dapat insight baru dari cerita ketiga tokoh ini, dan kepengennya kita akan mungkin bisa punya konten yang lebih menarik lagi dari buku Orange Juice ini. Dan nggak berhenti dari situ aja, teman-teman yang lain juga kalau pengen untuk cek misalnya kayak emang tiga tokoh atau tokoh-tokoh sebelumnya siapa aja sih, bisa cek di feednya Tapele. Jangan bosen-bosen dilihat, karena nanti kita juga pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang menarik lagi terkait dengan buku Orange Juice ini. So terima kasih banyak. Biar cepet surut, juga aman, semoga hujannya juga nggak sederas kemarin-kemarin.
Stay safe, tetap sehat. Kita yakin kita akan bertemu lagi di cerita-cerita santai ataupun konten-konten berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Betul, kalau para tokoh bisa, Tong juga bisa, karena apa? Iya, karena Tong pasti bisa, betul toh? Jadi harus semangat buat teman-teman semua, sehat-sehat. Kakak Yupi juga sehat-sehat, Kakak Nelsi juga sehat-sehat. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa.